Abu Zar datang bawa susu untuk persembahan ke Tuhan Naham. Jadi zaman dulu itu Naham lebih terhormat dari Somad karena dia dikasih susu. Cek low. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam yang kedua di tahun 1441 ini kita masih hidup, masih sehat, masih bisa datang ke masjid. Nikmat besar yang mesti disyukuri dengan ucapan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Bersolawat kita kepada Dia yang tahun pindahnya kita peringati pada malam hari ini, dari kota suci Makkah menuju Al-Madinah Al-Munawwarah, hampir 15 abad lamanya, 1441 tahun yang lalu. Maka kita bersolawat untuk membalas segala kebaikannya dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Malam ini hadir para guru-guru kita, alim ulama, tokoh masyarakat. Tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Insya Allah kita semua dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti biasa saya sampaikan tausiah 60 menit. Setelah itu nanti kalau ada pertanyaan akan saya jawab insya Allah. Baik dalam bahasa Arabnya banyak. Khair baik, jayyid baik, hasan baik, thayyib baik. Thayyib artinya baik, bukan enggak pulang-pulang. Khair baik, hasan baik, jayyid baik, thayyib baik. Makanya kalau ada qari baca Quran, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, thayyib, thayyib. Thayyib enggak hadir Pak Ustaz. Thayyib maknanya suaranya bagus, the best, very good. Tapi ada satu kata selain thayyib, jayyid, khair, hasan, yaitu kata birru, khusus untuk orang tua. Membalas budi baik orang tua tidak disebut khair, membalas kebaikan orang tua tidak disebut jayyid, membalas kebaikan ayah tidak disebut hasan, membalas kebaikan ibu tidak disebut dengan khair, tapi disebut dengan birrul walidain. Orang yang berbuat baik itu disebut dengan birru kalau satu orang, kalau banyak disebut dengan abror. Nama masjidnya berarti isinya adalah orang baik-baik. Biasanya orang baik nggak ngaku. Namanya siapa? Hasan, baik. Kalau adiknya kecil, Husain. Hasan, Husain. Nama anak bapak berapa orang? 5 orang. Yang pertama Hasan, yang kedua Husain, yang ketiga Thayyib, yang keempat Jayyid, yang kelima birru, artinya baik. Tapi mesti yang birru ini kita khawatir juga, takut salah tulis hurufnya, R-nya 2, birru. Takutnya salah tulis di ijazah bir. Birru, kebaikan, orang baik. Satu orang birrun,
Dua orang birrani, banyak orang abrar, beberapa orang baik berkumpul. Al-abrar, orang baik-baik. Makanya dalam Al-Quran dikatakan, innal abrara lafi na'im wa innal fujjara lafi jahim. Abrar yang baik-baik tempatnya surga, fujjar yang jahat-jahat tempatnya neraka. Maka kawan kita pun terbagi dua. Kalau yang tadi pagi ngajak kita makan, dia bayarkan, itu abrar. Kalau pas bayar dia pulang duluan, fujjar. Tidak, mungkin dia lagi nggak ada duit, belum turun gajiannya. Jami, apa bedanya dengan masjid? Kalau masjid hanya ada sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, tapi nggak ada sholat Jumat, maka disebut dengan masjid. Di Madinah ada masjid Sayyidina Ali, ada masjid Abu Bakar, ada masjid Umar, ada masjid Humamah. Masjid di dekat Masjid Nabawi tidak ada sholat Jumat, disebut dengan masjid saja. Masjid titik, masjid, nggak ada embel-embelnya. Tapi kalau ada sholat Jumatnya, maka disebut dengan masjid jami. Di sini ada sholat Jumatnya, mimbarnya mana? Dalam fikih cuma ada dua, masjid dan masjid jami. Sampai ke Indonesia, orang Indonesia kreatif, jadi 7. Masjid Raya, Masjid Agung, Masjid Besar, Masjid Islamic Center, surau, langgar, musola. Hebat. Orang kita ini keren. Saya di Mesir 4 tahun makan martabak aja. Sampai ke Indonesia, martabak Mesir yang nggak pernah ditemukan di Mesir. Luar biasa. Orang kita ini orangnya kreatif sampai kepada istilah-istilah agama. Jadi sebenarnya surau, langgar dan musola itu namanya tetap masjid. Makanya kalau masuk surau, masuk musola. Di Minangkabau, Sumatera Barat, di Padang, Bukit Tinggi namanya surau. Di Kuala Lumpur surau. Kalau di Jawa langgar. Makanya orang Jawa di langgar nggak mati. Sedangkan kita biasa menyebut musola. Ustadz Somad, ya, kalau masuk surau, langgar, ada tahiyatul masjidnya. Iya, masuk usolli sunnatan tahiyatul masjid. Jangan usolli sunnatan tahiyatul langgar. Karena dia tetap masjid. Boleh iktikaf di dalam, dan di dalamnya mendapatkan pahala iktikaf. Nawaitul iktikaf fi masjid jami al-abrar lillahi ta'ala. Jelas satu masalah. Saya ceramah nggak berani membahas yang tidak ada di baleho. Jelas. Kenapa masjid itu bintangnya ada 5? Karena rukun Islam 5. Itu maka dibuat 5. Seandainya panitia buat 9, karena wali ada wali songo. Seandainya dibuat panitia 6, karena rukun iman ada 6. Seandainya dibuat panitia bintangnya ada 7, karena hari ada 7. Tawaf berapa kali putaran? 7. Ada aja alasannya pokoknya. Kenapa ada menara? Menara. Coba baca hadis Nabi. Apakah Bilal azan di atas menara? Bilal azan di atas satah. Satah artinya atap rumah orang. Bilal azannya di atas satah, di atas atap rumah. Karena zaman Nabi tidak ada menara. Makanya kalau ada orang mengatakan
Kalau tidak ada di zaman Nabi dibuat berarti bid'ah. Itu menara bid'ah. Wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Yang buat menara masuk neraka, arsiteknya masuk neraka, yang buat gambar ini pun masuk neraka. Kapan muncul menara? Ketika pada masa Umar bin Khattab dikirimlah sahabat Nabi namanya Umar bin Abdul Aziz, dan mereka sampai, oh salah, ulang lagi, nanti pas mau di-upload tolong diedit. Pada masa Khalifah Umar bin Khattab ada seorang gubernur bernama Amr bin As, diutuslah ke Mesir. Begitu kapal mereka sampai di Mesir, mereka melihat ada tempat api. Tempat api itu bahasa Arabnya manar. Nar, api. Manara, tempat api. Bahasa kitanya mercusuar. Tempat api di tepi laut Mediterania. Nama kotanya Alexandria, didirikan oleh raja dari Yunani bernama Alexander the Great. Dulu orang kalau buat nama kota itu pakai nama pendirinya. Kotanya didirikan Alexander, maka disebut kota itu Alexandria. Seandainya saya menaklukkan kota, saya buat kota itu namanya Somalia. Begitu mereka sampai ke Alexandria, mereka melihat ada menara. Lalu muncullah ide umat Islam. Oh, bagus kalau menara ini kita ambil. Apinya dibuang, yang naik ke atas adalah muazzin. Karena kalau atap rumah tidak terlalu tinggi, tapi kalau menara tinggi. Makin tinggi orang, maka suaranya makin lantang. Contohnya, ini penceramah tinggi. Coba kalau saya duduk di bawah. Maka tinggi. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Muazzin naik ke atas menara mengumandangkan azan. Itulah asal muasal cerita menara. Tapi sekarang muazzinnya di bawah, suaranya ke atas. Yang membawa adalah kabel. Kalau kebetulan orang Medan, kabel. Tapi kalau orang Jakarta, kabel. Dulu pakai kabel, sekarang tidak pakai lagi. Wireless. Less tidak. Wire tidak pakai wire. Wireless. Lalu kemudian Masjid Jami Al-Abrar ada pula melengkung di atas bulan. Apa namanya? Kubah. Masjid Nabi tidak pakai kubah. Tiangnya batang korma, dindingnya batu yang dijemur dari tanah liat kering, lantainya pasir, dan atapnya hanya pelepah korma yang dianyam. Tidak ada kubah. Masjid Al-Abrar pakai kubah. Dari mana kubah ini datang? Coba lihat bangunan-bangunan Romawi Bizantium. Pintu masuk kota Paris, Perancis pakai kubah. Bangunan katedral di Moskow pakai kubah. Maka kubah datang pada masa pemerintahan khalifah-khalifah setelah Khulafa Rasyidin. Ketika Islam sampai ke Bizantium Romawi, akhirnya umat Islam melihat kubah. Wow, amazing. Kubah bagus, kita ambil. Apa manfaat dari kubah? Sirkulasi udara naik ke atas sehingga tidak perlu pakai AC. Makanya masjid ini nggak pakai AC. Ada, cuman nggak hidup. Mestinya di tepi-tepi kubah itu dibuat lubang, karena dengan adanya lubang itu sirkulasi udara masuk. Manfaat kubah yang kedua adalah atapnya tinggi sehingga menghindari stres. Karena
bangunan tinggi ke atas, lapang dada. Kalau rendah, maka kita mudah suntuk. Ada orang keningnya rendah, suntuk. Manfaat yang ketiga, dengan adanya kubah berarti membuat tiang melengkung. Dengan tiang melengkung, maka tidak ada tiang di tengah. Kalau tidak ada tiang di tengah, maka shaf tidak putus. Saya senang ceramah kalau begini. Shaf tidak putus karena tak ada tiang. Dan yang paling penting, tidak ada jamaah yang nyender ke tiang. Yang ke dinding nggak apa-apa. Ke tiang jangan, nggak perlu ditarik, nggak apa. Mau jamaah, mau nyender, mau tidur, nggak apa-apa. Zaman edan sekarang, orang sudah mau ke masjid, sudah alhamdulillah, terserah. Nggak pernah saya marah sama jamaah. Apa ini nyender? Nggak pernah. Mau tidur, tidurlah. Yang penting kameranya hidup. Andai semuanya tidur, saya ceramah aja sama TV itu. Jamaah sekalian. Saya biasa ceramah nggak ada jamaahnya. Saya berdua aja sama kamera. Berdua. Wah, datang orang lihat, ini gila apa Ustadz? Jadi jangan kita mudah menuduh bahwa semuanya mesti ada dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi segala kebaikan-kebaikan kalau tidak bertentangan dengan syariat Islam, maka itu boleh diamalkan. Termasuklah antara menara dengan kubah. Adapun tulisan di bawah DKM itu artinya Dewan Kemakmuran Masjid. Kalau ada panjangan yang lain nggak apa-apa. Loh, ada gambar saya. Masya Allah. Dulu saya pakai baju putih terus. Sampai jamaah, Ustadz kok nggak ganti baju? Akhirnya datanglah orang Cirebon, ngasih saya batik Cirebon. Mereknya Casio. Kasih orang. Ini batik dari Cirebon yang paling mahal, pakai kotak. Saya pas ngeliat kotaknya, wah, belum pernah saya beli batik semahal ini. Lembut. Kalau nggak percaya, peganglah. Kajian akbar peringatan tahun baru Islam 1 Muharram 1441 Hijrah, Ahad. Hari pertama Ahad, hari kedua Itsnain, pakai tha, Itsnain. Tapi karena orang kita payah bilang Itsnain, hari apa? Senin. Hari ketiga Wahid, Itsnain, Salasah, Sulasa, Selasa. Hari keempat Arba'ah, Arbi'a, Rebo. Hari kelima Khamsah, Khamis, Kemis. Hari kelima, hari keenam berkumpul. Hari kelima Jumu'ah, Ahad, Itsnain, Selasa, Arba'ah, Khamsah, Khamis. Hari keenam Al-Jumu'ah, karena sholat Jumat jamaah. Jamaah berkumpul, jamaah berkumpulan. Jum'ah, hari berkumpul, hari Jumat. Malam Jumat perkumpulan, hari Jumat berkumpul sholat Jumat. Dan hari yang ketujuh adalah hari Sabat. Hari Sabat namanya. Orang Yahudi disuruh milih hari. Yahudi, ya, kamu mau ibadah hari apa? Enak jadi orang Yahudi, milih. Disuruh ibadah hari Senin, ngelawan. Hari Selasa, ngelawan. Hari Rabu, ngelawan. Akhirnya Allah nanya, Yahudi, ya, mau ibadah hari apa? Hari Sabtu aja ya Allah. Oke, komitmen ya. Kalau sudah pilih hari Sabtu, jangan ngeyel. Oke. Begitu perintahkan ibadah hari Sabtu, Allah uji. Mereka tinggal di tepi laut. Palestina yang sedang dijajah Israel sekarang, itu letaknya di tepi laut. Wa yauma la yasbituna la ta'tihim
pada hari Sabtu ikannya datang banyak. Hari lain nggak ada ikan. Pas mereka sedang ibadah, mereka nggak fokus ibadah. Ya Allah, mata mereka ngelihat ikan. Wah, ikan banyak. Apakah orang Yahudi lalu meninggalkan ibadah hari Sabtu lalu nangkap ikan? Enggak. Gimana caranya? Malam Ahad mereka bakar-bakar ikan. Maka Nabi yang diutus ke Yahudi Bani Israel nanya, "Hei Yahudi, ya kalian kan dilarang nangkap ikan hari Sabtu, betul? Kok bisa kalian sore-sorenya sudah banyak dapat ikan?" "Kami enggak pernah mancing ikan." Terusnya ikannya datang sendiri. Gimana caranya? Di tepi pantai mereka gali kolam. Tepi pantai mereka gali kolam dalam. Ketika air pasang, ikannya masuk. Maka ketika Nabi yang diutus ke Bani Israel marah, "Jangan nangkap ikan." "Kami enggak nangkap ikan, ikannya datang sendiri." Yahudi cerdas, tapi jahat. Makanya kalau ada teman cerdas tapi jahat, ini otak-otak Yahudi. Ahad, Isnin, Sulasa, Arbi'a, Al-Khamis, Al-Jumu'ah, As-Sabat. Ini nggak apa-apa sekali-sekali. 1 September, mudah mengingat tahun ini. 1 September, 1 Muharram. 2019, 1441. Tema kita, dengan berhijrah kita menuju masyarakat yang berakhlakul karimah. Mobilnya mewah, rumahnya besar, orangnya ganteng, ekonominya mapan, gajinya banyak, tapi pagar tinggi 2 meter pakai kaca pecah di atas. Karena takut maling masuk ke rumah. Apakah itu tujuan dari ajaran Islam? Tidak. Ajaran Islam mengajarkan rahmatan lil. Kalau bagi tetangganya saja tidak jadi rahmat, gimana mau rahmatan lil alamin? Islam mengajarkan engkau mendengar tetanggamu di sebelah menangis karena kelaparan. La yabitu syab'an wajaruhu ila jambihi ja'i'un. Tidak boleh orang tidur dalam keadaan perut kenyang, tetangga di sebelah rumahnya kelaparan. Gimana kita mau mendengar dia nangis di sebelah, mayatnya kering seminggu baru ketahuan. Itu pun karena keluar bau busuk. Begitu didobrak pintu, ternyata jenazah sudah berulat. Ini cerita fiktif apa fakta? Fakta, nyata. Maka malam ini kita sedang diingatkan lagi, tema dipilih oleh panitia, tidak ada gunanya kaya raya, hebat, punya jabatan dan kuasa, kalau tidak berakhlakul karimah. Maka malam ini saya sedang berjumpa dengan masyarakat yang sudah berakhlakul karimah. Kalau sudah, untuk apa lagi ngaji? Kan udah selesai Pak Ustadz. Kita sedang mengaji, menguatkan keyakinan kita, kajian kita direkam, dimasukkan ke internet, akan ditonton orang di channel Ustadz Abdul Somad Official. Jangan lupa like and share. Dulu senjatanya pakai senapan mesin, tapi sekarang senjatamu adalah HP yang ada di tangan. Makin canggih HP-mu, makin hebat senjatamu. Gimana mau nembak? HP-nya jadul. HP keren. Anak-anak muda sekarang banyak nih HP keren. Paket nggak ada. Sama punya senjata hebat tapi nggak ada pelurunya. Yang satu HP-nya hebat nggak ada peluru, yang satu lagi HP-nya jadul nggak ada peluru, lebih parah lagi. Mudah-mudahan tahun baru diberikan rezeki yang melimpah ruah. Dari bunyi aminnya yakin saya nampaknya memang jadul semua.
Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang pertama, yang paling penting adalah akhlak kepada Allah. Akhlak kepada Ustadz nanti kita bahas. Akhlak yang pertama adalah akhlak kepada Allah. Bagaimana akhlak kepada Allah? La tad'u ma'allahi ilahan ahada. Jangan duakan Allah dengan Tuhan lain. Orang Arab musyrik jahiliyah, orang yang paling tidak beradab kepada Allah, tidak berakhlak kepada Allah. Karena selain menyembah Allah, mereka sembah Lata, Uzza, Manat, Hubal, Jibti, Taghut, Naham. Lain kampung, lain Tuhannya. Bayangkan itu. Lain desa, lain Tuhannya. Yang di sini nama Tuhannya Lata, yang di sini nama Tuhannya Uzza, yang di sini nama Tuhannya Manat, yang di sini nama Tuhannya Hubal. Alhamdulillah kafir musyrik sudah mati semua. Bayangkan kalau kafir musyrik masih hidup sekarang, tiba-tiba rekaman ini ditonton sama kafir musyrik dan dia tersinggung. Datanglah Abu Jahal, Abu Lahab mau nangkap saya. Lalu saya jawab, saya ceramahnya di masjid. Alhamdulillah Abu Jahal, Abu Lahab sudah mati semua. Maka tak tersinggung ketika saya katakan Lata, Uzza, Manat, Hubal, Jibti, Taghut, Naham. Ada satu kampung namanya Bani Ghifar. Apa namanya? Bani Ghifar. Di kampung Bani Ghifar ini adalah gengnya perampok. Kerjanya merampok. Selamat datang di kampung Bani Ghifar. Awas dompet. Perampok semua. Ada satu orang dari kampung Bani Ghifar namanya Abu Dzar. Siapa namanya? Abu Dzar. Karena dia dari kampung Bani Ghifar, maka dikenal dia dengan nama Abu Dzar Al-Ghifari. Kampung Bani Ghifar, pekerjaan merampok. Nama Tuhan Naham. Nama Tuhannya Naham. Naham itu kan artinya iya Pak Ustadz. Naam. Ini Naham. Hanya H besar. Naham. Maka datanglah Abu Dzar membawa susu. Abu Dzar datang bawa susu untuk persembahan ke Tuhan Naham. Jadi zaman dulu itu Naham lebih terhormat dari Somad karena dia dikasih susu. Tenang, ini jadi ceramah. Datanglah Abu Dzar membawa susu ke patung. Nama patungnya Naham. Hai Tuhan Naham. Iya. Dia nggak ada jawab. Jawaban ini saya yang buat. Hai Tuhan Naham, ini aku kasih susu. Lalu susu diletakkan di depan patung Naham. Habis itu Abu Dzar pun berdoa. Ketika Abu Dzar sedang berdoa, datang anjing meminum susu satu gelas, habis. Setelah susu habis, diangkatnya kakinya sebelah. Ini kencenginya. Abu Dzar lama melihat. Abu Dzar bengong. Yang di pikiran Abu Dzar, sedangkan air minum dia saja diminum, dia nggak bisa melarang. Dan ketika dikencengi tidak bisa membela diri, tidak bisa menolak mudarat, tidak bisa mendatangkan manfaat. Untuk apa Jadi sebenarnya bertuhan ini simple saja. Kau onkan aja otakmu, insya Allah bertuhan. Ini banyak orang otaknya off. Sudah jelas dikencengi nggak bisa nolong, air susu diambil nggak bisa. Akhirnya kata Abu Dzar, untuk apa aku nyembah ente?
Akhirnya dia pun mencari agama, dan dia dengar ada satu nabi diutus Allah di Makkah. Dia pun datang dan bersyahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Itulah mengapa Allah kasih kita afala taqilun. Kenapa kamu tidak mikir? Pikir, saudaraku. Ini memang sekarang orang nggak ada lagi nyembah patung, tapi menyembah gelang, menyembah keris, diletakkan di dompet. Kalau Anda pegang di dalam dompet, menghadapi Pak Sekda, proposal lancar. Masukkan dompet. Sebelum masuk ke kantor wali kota, tiup 3 kali. Satu napas, auto reverse. Masuk kantong, sampai ke dalam. Dia yakin, karena begitu sampai, kelihatan bapak pejabat di kantor wali kota pucat. Dia yakin, wah, nampaknya keris yang saya bawa tadi sudah nampak efeknya. Padahal bapak tuh kena sakit darah rendah. Karena dia selalu terlampau porsir kerja, nggak ada hubungan. Tapi karena sudah menjadi keyakinan, rusak akidahnya, dia percaya. Begitu saking pedenya, dia pun duduk. Lupa rupanya keris tadi keluar. Tertusuk pantat. Akhirnya sakit, nggak bisa duduk. Saya bukan mau ceritakan saya kenapa nggak duduk. Saya tidak duduk ini bukan karena tertusuk keris, bukan. Saya tidak duduk ini karena merasa tak layak duduk di atas kursi sementara alim ulama ada di bawah. Maka saya biarlah berdiri di atas. Biasanya kalau saya duduk ceramah 60 menit. Ini kalau berdiri ini ya nggak sampai lah. Sampai insya Allah. Saudara yang dimuliakan Allah, saya ngelihat jam itu dari tadi, kenapa nggak berubah? Saya ceramah masih kurang 10. Cerita lagi saya tengok kurang 10. Akhirnya saya curiga. Untung saya bawa jam dari rumah. Rupanya udah 9:05. Itulah pentingnya kita punya keyakinan sendiri, jangan melihat keyakinan orang lah. Yakin bahwa jam kita 9:05. Kenapa kita percaya pada jam mati? Ini. Jadi nampaknya memang Masjid Jami Al-Abror ini memerlukan baterai. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, akhlak yang pertama, jangan kau duakan Allah, jangan kau tigakan Allah. Apa kata orang Yahudi? Wa qalatil yahudu yadullahi maghlulah. Orang Yahudi berkata tangan Allah terbelenggu. Tangan Allah kata dia terbelenggu. Jadi Allah itu gini. Bal yadahu mabsutatan. Kuasa, kudrat, iradat Allah terhampar luas. Jangan kau katakan tangan Allah terbelenggu. Wa qalatil yahudu Uzairun ibnullah. Orang Yahudi berkata Uzair anak Allah. Yahudi berkata Allah punya anak laki-laki namanya Uzair. Dibantah Allah dalam Al-Quran. Apa kata Allah? Qul huwallahu ahad Allahus somad. Allah Esa Tunggal tak berbilang, meminta hanya kepada dia saja. Lam yalid, dia tidak beranak. Walam yulad, dan dia tidak dilahirkan. Karena kalau dia beranak pasti ada darah nifas. Darah nifas kotor najis, maka dia tidak layak menjadi Tuhan. Kalau dia diperanakkan, dilahirkan, berarti dia juga manusia berdarah berdaging. Sedangkan Allah itu laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Allah maha mendengar,
Allah maha melihat. Itulah yang ditanamkan ke kepala anak-anak kita. Surah yang pertama yang kalian hafal anakku pasti ini. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Lama imam mencari ayat. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu akbar. Setelah selesai salat, Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Pak Imam, ya, kenapa imam setiap salat ayatnya kul huwallah terus? Kamu pikir saya enggak hafal ayat lain lah? Hafal saya ayat lain itu. Tapi Nabi pernah berkata, innaha la ta'dilu sulusal Qur'an. Kul huwallah sama dengan sepertiga Al-Quran. Maka saya baca tadi kul huwallah, saya sudah sama seperti membaca sepertiga Al-Quran. Itu jawaban bagi yang enggak terlalu banyak hafal ayat. Nah, maka akhlak yang pertama berakhlak kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada seorang ulama sufi. Sufi diambil dari kata suf, sofa. Sofa artinya suci, bukan tempat duduk. Sofa suci. Orang yang suci artinya tak ada hasad, tak ada dengki, tak ada dendam kesumat, tidak ada riya. Maka hati yang suci itu disebut dengan sufi. Makanya kita selalu mendengar itu ulama sufi itu orang sufi itu. Sufi artinya hatinya suci. Dulu, sekarang sufi suka film. Ulama sufi punya murid, tapi murid-murid ini tidak sama perlakuannya. Ada satu murid yang dia sayang sekali, sehingga murid-murid yang lain cemburu melihat dia. Maka murid yang cemburu ini mulai berbisik, apa guru kita ini? Katanya hatinya bersih tapi dia pilih kasih. Kenapa teman itu saja? Rupanya ulama yang hatinya bersih tadi diperlihatkan Allah. Ittaqu firasatal mu'min. Hati-hati firasat orang beriman. Fa innahu yanzuru binurillah. Karena dia memandang dengan cahaya dari Allah. Allah kasih tahu lewat ilham. Muridmu mulai curiga. Kenapa kau sayang pada yang satu saja? Akhirnya untuk menunjukkan kenapa rahasia dia sayang pada yang ini, dia kumpulkan semua murid-muridnya. Murid-murid, kata dia, walaupun ini bunyinya seperti guru Upin dan Ipin. Murid-muridku sekalian, setiap kalian bawa pisau, bawa burung satu ekor. Kamu bawa burung, bawa pisau. Bawa burung, bawa pisau. Bawa burung, bawa pisau. Cari tempat yang kalian tidak dilihat, tidak diperhatikan, potong. Sekarang bubar barisan, gerak. Jamaah tolong jangan bubar. Lalu murid-murid itu pun semuanya pergi. Ada yang pergi ke tepi sungai, dia lihat tidak ada orang, potong. Ada yang naik ke atas pohon kayu, dia lihat tidak ada orang, potong. Yang satu masuk ke gua, dia lihat tidak ada yang melihat, potong. Yang satu masuk ke sungai, tidak ada orang, potong. Sejam kemudian semua datang membawa burung dengan kepala terpotong. Selesai, murid kesayangan datang, burung yang dibawa masih hidup. Kamu kenapa tidak potong? Kemanapun aku pergi, aku selalu merasa dilihat dan diperhatikan. Pergi aku ke pokok kayu, ada yang melihatku. Pergi aku ke sungai, ada yang melihatku. Pergi aku ke dalam gua, ada yang melihatku. Siapa dia? Allah. Barulah yang lain sadar, oh ternyata kasih sayang guru jatuh kepada murid ini bukan karena pandainya, bukan karena IP-nya, bukan karena kayanya, tapi karena akhlaknya kepada Allah. Dimanapun dia berada selalu merasa diperhatikan oleh Allah. Ada murid sekarang begitu? Ada. Tiba-tiba murid datang membawa burung masih hidup. Kenapa tidak kau potong? Guru, kemanapun aku pergi CCTV selalu mengikuti. Saudaraku yang dimuliakan Allah,
Itulah makna tauhid, berakhlak kepada Allah. Karena banyak orang berakhlak kalau di depan manusia, tapi tak ada akhlak depan Allah. Jangankan masalah dosa, masalah solat saja beda kalau di depan orang sama di depan Allah. Di depan orang tahiyatul masjid, Allahu Akbar, setengah jam berdiri. Ente kok lama sekali? Iya. Ayatnya Yasin ya? Enggak. Terus kul huwallah. Kok lama? Ulang-ulang lama-lama. Tapi kalau sholat duha sendirian di kamar, iftitah, Fatihah, ayat, satu hembus napas, kelar. Langsung selesai. Ente salat apa tadi? Salat duha kok cepat sekali? Salat ente nggak diterima, nggak ada tumak nina, cepat sekali. Masih syukur aku salat, kawanku nggak salat lagi. Mana akhlak kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Diundang sama Pak Wali Kota, besok anak-anak Karang Taruna supaya datang ke kantor wali kota karena akan ada pemberian penghargaan sertifikat. Masing-masing seminggu lagi langsung pergi ke tempat tukang jahit jas. Oh, masalah bayar belakangan. Langsung lihat di kaca, gimana? Sudah menarik. Hanya untuk menghadapi wali kota. Tapi menghadap Allah Subhanahu wa taala pakai kaos oblong. Kaos oblong pendek, celana jeans koyak. Allahu Akbar, nampak belakang. Ustadz kok tahu? Saya di belakang dia. 3 hari saya tak lalu makan. Nengok pantatnya hitam. Ini true story, kisah nyata. Salatmu batal, orang lain ikut berdosa. Sengaja aku sampaikan di sini supaya berakhlak kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya pakailah celana yang paling mahal, pakai baju yang paling bagus. Ini contohnya. Pakai topi yang paling hebat. Ini tulisannya. Saudaraku yang dimuliakan Allah, ujian akhir semester. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, akhlak kepada Allah. La ilaha illallah. Sekarang masuk akhlak kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad marhaba. Sallallahu alaihi wasallam marhaba. Tadi saya mau masuk, kata panitia, stop, jangan keluar mobil dulu. Saya tanya kenapa? Karena kalau Ustadz keluar, itu pembacaan maulid bisa berhenti, mengganggu cinta mereka kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka saya pun bertahan di dalam. Jadi jangan sangka saya sombong. Alah sombong gak mau keluar mobil. Mobil minjam aja sombong. Bukan begitu, brother. Ini adalah jangan sampai mengganggu orang yang berakhlak kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baca kitab Tanbihul Mughtarrin. Tanbih Al-Mughtarrin, peringatan bagi orang yang tertipu. Andai pembunuh Sayyidina Al-Husain itu masuk surga, andai pembunuh Sayyidina Al-Husain itu masuk surga, dan itu adalah aku, dalam kitab Tanbihul Mughtarrin, nama penulisnya Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani. Ingat saja, mudah ingatnya, Abdul Wahab. Yang ceramah ini Abdul, jangan salah nanti. Nah, nanti pas ngasih tahu ada disebutkan dalam kitab Abdul Somad. Bukan, Abdul Wahab. Abdul Wahab Asy-Sya'rani, imam besar
hidup di abad ke-10, murid dari Syekh Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti dalam Tanbihul Muhtarin. Andai pembunuh Sayyidina Al-Husain itu taubat, masuk surga, dan dia adalah aku, lalu di akhirat suruh pilih mau masuk surga apa masuk neraka, aku lebih baik memilih masuk neraka daripada masuk surga ketemu Nabi Muhammad malu karena pernah membunuh cucunya. Akhlak bukan hanya kepada kakeknya, tapi kepada keturunan-keturunannya. Para habaib yang mengalir darah Nabi dalam badan mereka. Mudah-mudahan cinta kita kepada mereka membuat kita bersama dengan kakek mereka dalam surga Jannatul Firdaus. Dan di antara negeri yang paling banyak didiami para habaib, dari Sabang, dari Pulau Sabang, Aceh, turun ke Medan, turun ke Riau, turun ke Jambi, turun ke Palembang, turun ke Bengkulu, turun ke Lampung, turun ke Banten, turun ke Jakarta, ke Jawa Tengah, Jawa Timur, sampai ke Bali, naik ke Papua. Negeri yang paling banyak didiami para habaib adalah daerah khusus ibu kota Jakarta. Kenapa mereka pilih sini? Apa karena kapal mereka terdampar? Tidak, tentulah karena ada suatu rahasia yang diberikan Allah ke hati mereka. Maka beruntunglah orang DKI, orang yang berada di sekitar ini, karena berada dengan para habaib keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Majlis-majlis maulid masih tetap ramai. Di luar sana majlis dangdut yang ramai. Tapi majlis maulid paling susah sekarang ngumpulin orang. Di zaman sekarang yang paling susah ngumpulin orang. Kalau nggak percaya tanya sama caleg. Susah ngumpulin orang. Dikasih sembako nggak mau datang. Dikasih baju kaos, bajunya diambil nggak datang juga. Tapi kecintaan kepada Nabi Muhammad SAW cukup dengan halu-halu. Jamaah sekalian, nanti malam ada maulid. Para habaib, alim ulama, para kiai, silakan datang. Berduyun-duyun semuanya datang, melimpah ruah sampai ini lantai berapa ini? Lantai 2. Saya lihat naik tangga tadi, lupa sampai ini lantai berapa. Di bawah tadi melimpah ruah. Terus kalau kita di atas, mereka di bawah ngelihat apa? Ada layar, screen. Alhamdulillah. Kemana saya harus menyapa mereka? Kamera ini. Hai. Bukan begitu akhlak yang diajarkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhlak yang diajarkan Nabi adalah kalau bertemu dengan hamba Allah, ucapkanlah salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kalian di bawah yang nggak melihat secara live tapi lewat layar. Yakinlah saudaraku, kalian yang melihat lewat layar, pahala kalian 2 kali lipat daripada yang melihat langsung. Kenapa? Karena mereka sabar. Dan menurut perhitungan saya, yang datang di bawah itu duluan. Yang di atas ini belakangan. Biasanya kita kalau sholat Jumat di masjidnya 2 lantai kan gitu. Itu di atas siapa? Yang terlambat datang. Mau datang duluan, mau datang cepat, mau ngelihat ustadz, mau tidak. Yang penting hatinya ikhlas. Yang di atas ikhlas, yang di bawah lebih ikhlas. Nggak ngelihat pun nggak apa-apa. Nggak salaman nggak apa-apa. Terus ente kok nggak pulang? Ya gimana, parkir payah. Ikhlas, itu namanya ikhlas pasrah tapi tak rela. Lihatlah bagaimana cintanya pengurus jamaah Jami Al-Abrar. Setiap jendela-jendela ditulis Allah Muhammad, Allah Muhammad, Allah Muhammad, Allah Muhammad, Allah Muhammad. Ngapain ditulis ini? Tukang las kayak nggak ada kerjaan aja. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika Nabi Adam alaihi salam makan buah apa yang dia makan itu?
wa khuldi. Diambil dari kata khalada, kekal, khuldi. Kalau kau makan ini kau akan kekal dalam surga. Kata setan. Ternyata tidak kekal. Inilah sales penipu. Akhirnya Nabi Adam memakan itu dan dia sadar dan bertobat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Doanya sama, bunyinya beda. Tentu orang kalau salah nggak bentak gitu. Itu kan Ustadz ceramah supaya membangunkan yang tidur. Kalau orang salah nggak gitu doanya. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Dalam Quran cuma sampai situ, tapi dalam hadis ada tambahan. Apa tambahannya? Allahumma inni as'aluka bijahi Muhammad. Aku memohon kepada engkau ya Allah berkat kemuliaan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ampunkan dosaku dan dosa istriku Hawa. Allah bertanya bukan karena tak tahu. Allah maha tahu. Allah cuma mau ngasih tahu kepada yang tak tahu dan yang tak mau tahu. Hai Adam, ya Allah, nama siapa yang kau sebut tadi? Nama Muhammad. Kau tahu siapa itu Muhammad? Tidak. Kenapa kau sebut dia? Aku tidak tahu dia siapa. Tapi ketika engkau ciptakan aku dari tanah, kau tiupkan ruh ke dalam badanku, rafa'tu ra'si, ku angkat kepalaku, dan saat itu aku melihat tiang-tiang aras. Di tiang itu tertulis satu nama di samping namamu, dan nama itu adalah nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aku yakin dia pasti makhluk yang paling kau cinta, maka ku sebut namanya supaya kau ampunkan aku. Itulah makna tawassul dalam doa, mohonnya kepada Allah tapi dengan menyebut Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya habaib kiai-kiai kalau sebelum berdoa ila hadratin Nabil Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa likafatil, bagi yang hafal. Kebetulan kiai sama Habib enggak datang. Dia baru pulang dari pesantren tapi sering cabut. Silakan Dek doa. Kacau. Ingatnya cuman ila hadratin. Silakan ila hadratin Al-Fatihah. Oh, yang lain ikut. Setelah itu mereka pun berdoa, ya Allah kami bermohon kepada Engkau dengan tawassul menyebut Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Ini akhlak adab kepada Nabi. La tarfa'u aswatakum fawqa sautin Nabi. Jangan kau angkat suaramu melebihi suara Nabi. Abdul Somad, kenapa suaramu tinggi Pak Ustadz? Ini suara saya kuat bukan mau mengalahkan suara Nabi. Suara kuat ini untuk ngusir setan. Makanya tak ada yang tidur kan? Kalau saya ceramah itu saya lihat semua. Saya tengok udah ada agak-agak ngantuk. Jamaah sekalian. Saya tengok udah mulai ada. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. Hilang ngantuk. Tengok anak-anak cas semua. Tapi saya mohon maaf dulu sama ulama. Bukan berarti saya bersuara kasar, keras itu. Tidak hormat pada mereka. Sebelum ceramah itu kita adab sopan santun. Dicium dulu. Kiai kita, doktor kita. Doktor. Mau saya cium tangan doktor? Doktor pun mau nyium tangan saya. Hampir kepala kami belaga. Untung saya tahu beloknya. Saya ke kiri, beliau ke kanan. Masya Allah, begitu ternyata. Adab yang kedua adalah adab kepada orang yang beriman. Sekarang kiai kita datang, ulama kita datang, kita sambut dengan Tala'al badru alaina min saniyatil wada' wajaba syukru alaina
mada'a lillahi da' ayyuhal mab'usu fina jita bil amril muta' jita syarraftal madinah marhaban ya khairada. Ustadz, itu kan tola al-badru alaina kan untuk nabi, bukan untuk ulama. Baca hadisnya, al ulama warasatul anbiya. Nabi sudah meninggal dunia. Nabi tidak pernah meninggalkan kursi dari emas. Nabi tak meninggalkan istana yang megah. Yang ditinggalkan Nabi warisan adalah Quran dan Sunnah. Dan kita tidak mungkin paham Quran dan Sunnah kalau tidak melalui mulut para ulama. Maka kita muliakan ulama. Memuliakan ulama itu bagaimana? Mengikuti ajarannya, menghadiri majelis taklimnya, dan mencontoh dalam kehidupan dari mulai cara makan, cara minum, cara bicara, berpakaian, semuanya mengikut ulama, ulama mengikut gurunya, gurunya mengikut gurunya, sampai tabi'in, sampai sahabat, sampailah kepada Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ulama kita masuk pakai jubah putih. Kenapa mereka pakai jubah putih? Karena Nabi jubahnya putih. Mereka pakai sorban. Kenapa ulama pakai sorban? Karena Nabi pakai sorban. Ustadz kok nggak pakai? Saya bukan ulama. Saya cuma sering ikut-ikut ulama, ngutip-ngutip pendapat ulama, mencium tangan ulama, duduk-duduk sama ulama. Disangka wartawan saya ulama. Akhirnya nular. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, muliakan para ulama, muliakan guru-guru kita, hadiri majelis taklim mereka, ikuti maulid-maulid, maulid Nabi, Isra Mi'raj, nuzul Quran, tahun baru hijrah. Itu tidak lain tidak bukan adalah cara untuk menghidupkan kembali syiar-syiar Islam. Sudah berapa akhlak yang kita bahas? Kepada Allah, kepada Rasulullah, kepada ulama pewaris para nabi. Udah jam 9:30. Saya mulai tadi 8:30. Sekarang 8:30. Ternyata di tahun 1441 ini waktu begitu cepat berlalu, saudara. Kita lanjutkan yang keempat, akhlak bersama orang-orang yang beriman. Bagaimana akhlak kita kepada orang beriman? Ma min muslima, ini ada dua orang muslim yaltaqiyani, berjumpa, wa yatasafahani, berjabat tangan, illa ghufira lahuma, diampunkan dosanya. Makanya tadi datang berjabat tangan. Kalau sampai berpelukan cipika-cipiki, bagus, yang jarang-jarang jumpa. Saya baru pertama kali datang ke masjid ini. Beberapa kiai kita pernah jumpa tapi sudah lama, beberapa bulan yang lalu. Akhirnya berjumpa lagi, maka amat sangat baik. Kalau tidak bisa bersalaman, dari jauh dengan senyum. La taqiranna minal ma'rufi syai'a, jangan kau sepelekan perbuatan baik walaupun kecil. Apa dia? Antalqa akhaka biwajhin talqin, kau jumpa dengan saudaramu dengan wajah yang cerah, dengan wajah yang lepas. Seperti wajah bapak-bapak pada malam hari ini. Wajahnya cerah. Kenapa cerah? Lampunya terang. Ya cerah malam ini. Ini kadang orang sudah nggak mau salaman, nggak mau berpelukan, nggak ngasih air minum. Mukanya seperti jeruk purut dipijak gajah. Ternyata mengerut-ngerutkan kening, membuat wajah cemberut, memerlukan energi lebih banyak daripada senyum. Makanya kalau jumpa orang senyum aja. Asal jumpa orang senyum. Tapi sesama laki-laki, sama bini orang jangan. Pulang dari sini kalian senyum sama bini orang, mengamuk lakinya. Kenapa kau senyum-senyum sama biniku? Ustadz Somad nyuruh. Udah, kena saya masalah baru. Lama aja belum selesai.
Ini akhlak kita bersama orang-orang beriman. Bagaimana akhlak kalau orang tidak beriman? Dalam Islam diajarkan, la yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din. Kalau mereka tidak memerangi kamu, walam yukhrijukum min diyarikum. Kalau mereka tidak mengusir kamu dari Jakarta, kalau mereka tidak memerangi kamu, antabarruhum, kamu boleh berbuat baik pada mereka, wa tuqsitu ilaihim, bersikap adil. Islam bukan mengajarkan kalau dia tidak seagama denganmu, cabut pedangmu, pancung kepalanya, jadikan dia sosis. Mana ada ajaran Islam? Islam mengajarkan kita tidak pernah mencari gara-gara. Musuh jangan dicari, kalau ketemu jangan lari, kabur boleh. Kalau enggak kuat, pilihannya cuma dua, hadapi iskariman au mut syahidan, hidup mulia mati syahid. Gitu. Ini banyak hidup memble mati konyol. Masya Allah, tabarakallah. Sudah 1 jam saya ceramah, anak-anak masih tetap segar, masih tetap semangat. Takbir. Baru sekali ini saya takbir kan? Oh, karena saya tengok udah ada yang sudah. Setan dah mulai datang bawa kipas. Gitu setan. Kata setan. Maka begitu saya takbir tadi lari setan. Begitu saya berhenti datang dia lagi. Jadi setan itu jahat Pak Ustadz. Jangan kau tanya, itu memang sudah tugas dia. SOS namanya, standar operasional setan. Yang perlu kita lakukan adalah berakhlakul karimah, ikuti sunnah Rasulullah, berjamaah supaya setan tidak masuk. Luruskan shaf, luruskan shaf, luruskan shaf. Pak Imam salah. Kenapa? Shaf itu nggak ada alifnya. Luruskan shaf. Mana ada shaf? Tidak ada. Emang shaf buntut? Luruskan shaf. Kenapa disuruh meluruskan shaf? Jangan ada celah, karena kalau ada celah masuk setan. Artinya apa? Hubungan di antara kita ini jangan sempat renggang, karena kalau sudah renggang masuk orang ketiga. Siapa itu orang ketiga? Pelakor. Jangan sempat ada renggang. Hubungan saya dengan tuan-tuan guru, dengan kiai-kiai enggak boleh. Kalau ada sesuatu yang tidak suka pada Abdul Somad, tanya, hai Ustaz Abdul Somad, ya kiai, katanya kamu sudah begini, isu tuh kiai. Oleh sebab itu jangan sempat ada pecah di antara kita, jangan sempat ada muncul sesuatu yang merusak persatuan kita. La tanaza'u, jangan kelahi. Fatafshalu, kamu pasti akan gagal. Watazhabari hukum, kehilangan semangat. Kalau sudah kelahi pasti akan gagal dan kehilangan semangat. Persatuan itu dijaga di dalam masjid. As-salatu khairum minan naum. Pertama kali persatuan dijaga sholat subuh. Subuhnya, kenapa? Karena Nabi mendoakan kita, Allahumma barik li ummati fi bukuriha, berkahi umat ini pada waktu awal hari, yaitu sholat subuh. Gimana mau bersatu siang kalau subuhnya berpencar? Kamu sholat subuh? Iya Pak Ustadz. Kenapa tadi nggak ketemu di masjid? Di kamar. Jam 8 lagi. Kenapa nggak ke masjid? Salah muazzinnya Pak Ustaz. Kok muazzin yang salah? Lagunya terlalu slow. Minan naum. Besok Ustadz ngasih tahu muazzin, kok kalau azan agak keras sedikit, tegas. Baik Ustadz. As-salatu khairum minan naum.
tetap juga tidak datang. Ternyata mental kita suka menyalahkan orang lain. Muka buruk, cermin dibelah. Begitu kata pepatah Melayu. Dia lihat wajahnya di cermin, mukanya jelek, cermin itu dia pecahkan. Kenapa kau pecahkan? Jelek wajahku di cermin. Yang salah cerminnya apa orangnya? Oleh sebab itu jangan suka menyalahkan orang lain. Ketika kita katakan, kamu salah, kamu nggak benar, kamu nggak betul. Mereka satu salah, tapi 4 kesalahan ada pada kita. Al-insan manusia makanul khata' wan nisyan, tempatnya silap, lupa dan salah. Kalau ada orang hari ini berkata, saya tak pernah lupa, saya tak pernah silap, saya tak pernah salah, saat itu dia sedang lupa, silap dan salah. Man kasura kalamuhu, siapa yang paling banyak ngomongnya, kasura saktuhu, dia yang paling banyak salahnya. Di antara kita ini siapa yang paling banyak salahnya? Semua menunjuk kau yang paling banyak, Ustaz. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, akhlak kepada Allah, akhlak kepada Rasulullah, akhlak kepada ulama, akhlak kepada orang beriman. Yang terakhir, akhlak kepada keluarga. Kalau anak-anak masih datang sholat berjamaah, dia moto saya. Anak-anak moto, bayangkan. Anak-anak moto, besok pulang kau cetak sebesar pintu. Kau tulis di bawah foto kenang-kenangan Ustadz Somad tahun baru hijrah 1441 di Masjid Jami Al-Abrar. 20 tahun akan datang, setiap melihat foto itu kau akan menangis. Untuk almarhum Abdul Somad, Al-Fatihah. Sekarang kau datang sebagai anak-anak, 20 tahun lagi kau datang sebagai panitia menyambut tahun baru hijrah. Makanya anak-anak yang ke masjid ini jangan dibentak, jangan dimarahi. Ini banyak kadang-kadang orang kalau udah ngeliat anak-anak, pulang. Kalian ini datang cuma ngotorin masjid, kaki sampah banyak, buat naik kolesterol darah tinggi. Padahal anak-anak itu nggak salah, dia yang makan sate sampai 10 tusuk. Bersyukurlah kalau di masjid masih ada anak-anak lari-lari, lompat-lompat, berteriak. Bersyukurlah kalau masih ada anak-anak yang menangis. Kenapa? Mereka yang akan meramaikan Masjid Jami' Al-Abrar. Mereka calon-calon Al-Abrar, orang-orang baik di masa akan datang. Amin. Berapa lama Ustaz Somad tausiah tadi? 70 menit. Apa yang dia sampaikan? 5 akhlak. Tak apa-apa aja dia cerita menara, cerita kubah, cerita bintang. Tak apa-apa aja dia ceritakan. Tapi kesimpulannya ada 5 akhlak kepada Allah, akhlak kepada Rasulullah, akhlak kepada ulama, akhlak kepada orang beriman dan manusia, akhlak kepada keluarga. Dibawa mereka sholat, dibiasakan diajak anak sholat berjamaah. Tidak bisa kita suruh kamu sholat, ngaji, pergi ngaji. Papa enggak, papa udah dewasa, nggak bisa. Harus kita bawa bersama, barulah kita akan membawa mereka bersama para habaib, para ulama ke dalam surga Jannatul Firdaus insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Itulah yang dapat saya sampaikan pada malam hari ini. Berikutnya mari kita jawab beberapa pertanyaan yang bisa saya jawab. Yang tak bisa saya jawab akan saya bawa pulang ke Riau, nanti saya buatkan videonya.